Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk bisa melaksanakan kegiatan pemberian. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian diri dosen untuk unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dari jurusan TPT Mata Kuliah Pendidikan Islam. Nama saya Muhammad Jalal Ramadan dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Univalitas dengan nomor induk dosen nasional 0018039103. Baik, untuk pembahasannya yang pertama adalah kita akan masuk ke dalam standar CPL, kemudian menjadikan deskripsi isi mata kuliah, CPMK dan sub-CPMK, metode perkuliahan dan pedoman penilaian. Yang pertama adalah standar CPL atau standar CPL pembelajaran lulusan mata kuliah pendidikan Islam. Yang pertama atau standarnya adalah memiliki pengetahuan dan kemampuan menampilkan perilaku sebagai warga negara yang agamis, mencintai negara, bangsa dan budaya Indonesia berdasarkan jiwa Pancasila serta memiliki kemandirian dalam berkarya secara inovatif, adaptif dan kritis sesuai dengan dinamika global. Kemudian yang kedua, deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini dirancang untuk memperkuat keimanan mahasiswa melalui berpikir religius, filosofis, bersikap rasional, berpandangan luas sehingga memahami dan meyakini kebenaran berbagai aspek ajaran Islam, mengintegrasikannya dalam disiplin ilmu dan mengaplikasikannya dalam bentuk peribadahan dan tingkah laku sehari-hari. Mata kuliah pendidikan Islam dirancang untuk memperkuat keimanan mahasiswa melalui religius. Yang di sini dijelaskan kembali. Kemudian bagaimana ketika nanti mahasiswa bisa mengaplikasikannya dalam bentuk peribadahan dan tingkah laku sehari-hari. Mata kuliah ini membahas tentang yang pertama adalah pokok-pokok akidah Islam, kemudian manusia dan tantangan hidup di dunia, integrasi Islam, iman dan ihsan, akhlak mulia, manifestasi ihsan, hukum Islam dan perbedaan mazhab, pernikahan, ikhtiar mewujudkan keluarga berkah, kontribusi Islam terhadap peradaban dunia, korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam, ekonomi untuk kesejahteraan umat, politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam, jihad, radikalisme umat beragama dan Islam modern serta yang lain dalam feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Selanjutnya kita masuk ke dalam deskripsinya. Jadi ini tadi adalah materi-materinya ada 12 dan ini adalah bahan ajar yang kita gunakan selama 2 semester. Kemudian untuk CPMK dan sub CPMK-nya. CPMK di sini ada cara belajar mata kuliah yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah menganalisis konsep dan teori relasi Allah dan manusia secara bertanggung jawab, logis, kritis dan sistematis dan mengaplikasikan hasil analisis tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian CPMK yang kedua adalah menganalisis sumber dan dimensi hukum Islam dengan berkontribusi secara kritis dan logis dalam peningkatan mutu kehidupan serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi penerapan akhlak sains sebagai pertimbangan pengambilan keputusan secara tepat dalam mengatasi permasalahan kontemporer di lingkungannya. Selanjutnya, sub CPMK-nya dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis relasi Allah manusia, kemudian mengidentifikasi sumber daya dan dimensi Islam, menganalisis moral, sains, sosial dan budaya, kemudian menelaah isu-isu kontemporer perspektif Islam, membangun relasi kepada Allah dan manusia, mengimani sumber dan dimensi Islam, mempertahankan akhlak mulia sebagai akademisi dan warga masyarakat, menunjukkan sikap Islami dalam respon isu-isu kontemporer, memiliki kemampuan memecahkan masalah atau macam persoalan kayak di sini itu yang berhubungan dengan akidah, kemudian yang berhubungan dengan hukum Islam dan juga berhubungan dengan metode yang dilakukan yang pertama adalah kita menggunakan ceramah. Pastinya ketika menggunakan ceramah ini tujuannya mahasiswa bisa mendapatkan ilmu lebih lanjut lagi mengenai materi-materi yang diajarkan dalam mata kuliah pendidikan Islam. Kemudian melalui studi kasus diharapkan mahasiswa bisa berpikir secara kritis dan logis dan sistematis tentunya, dan dilanjutkan dengan metode diskusi. Bagaimana partisipasi mahasiswa sangat dibutuhkan dalam kegiatan kuliah ini sehingga ilmu yang didapatkan semakin utuh dan semakin bermanfaat. Kemudian mata PPI terdiri di 3 SKS dan 1 SKS-nya adalah mahasiswa akan mengikuti namanya mentoring PDI, yaitu Tafakur Ilmu Islam, yang kegiatannya adalah sholat berjamaah, tilawah berjamaah, kuliah umum dan BBI serta nilai ibadah. Kemudian
untuk penyelenggaraan semester. Jadi pertemuan pertama kami awali dengan orientasi perkuliahan, kemudian pekan 8 izin dengan semester, dan terakhir adalah di bulan 16 kita melaksanakan ujian akhir semester. Nah, kemudian terakhir adalah penerapan penilaian. Untuk yang pertama dari studi kasus kami berikan bobot 40%, di mana mahasiswa harus mengikuti perkuliahan ini melalui diskusi kelas, diskusi kelompok, kemudian memecahkan kasus, serta mengembangkan ide dan aktif menganalisis dan mengomunikasikan berbagai kasus ya, dari berbagai sumber belajar, serta pastinya membuat laporan studi kasus. Kemudian untuk lainnya di pengetahuannya, komponennya adalah membuat konsep, peta konsep, kemudian membuat resume, menjawab kuis-kuis yang diberikan oleh dosen, kemudian juga meresum kuliah umum PDI-nya dan membuat jurnal ibadahnya. Di sini bobotnya 10%. Kemudian untuk partisipasi di sini bobotnya 20% dari yang diambil dari partisipasi mahasiswa tersebut. Mulai dari diskusi kelas, jadi keaktifan di kelas, kemudian keaktifan saat kuliah umum, hingga keaktifan dalam bidang baca Al-Quran. Kemudian untuk UTS ini kami berikan 20% dengan soalnya berupa tes tulis, subjektif atau esai, dan dengan ujian akhir semester yang bobotnya 20% dengan deskripsinya adalah menggunakan tes tertulis objektif. Nah, di sini akhirnya totalnya adalah 100%. Ya, jadi demikianlah penyampaian PDD UKTPT dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Insyaallah. Baik. Dan sekalian, hari ini kita akan diskusikan mengenai bab 3, yaitu tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan. Nah, nanti setelah saya menjelaskan materi ini akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang nanti kita akan juga membahas salah satu kasus yang sedang tren saat ini, dan perlu kita diskusikan agar kita bisa lebih paham bagaimana sih sebenarnya konsep dari integrasi iman, Islam, dan ihsan ini. Baik, untuk kompetensi dasar yang kita dapatkan ada yang harus kita raih begitu ya. Di bab 3 ini adalah yang pertama, mahasiswa harus mengalami pengertian iman, Islam, dan ihsan, kemudian terbentuknya iman, Islam, dan ihsan, dan beragam upaya meningkatkannya. Ya. Kemudian yang kedua, kita memahami hakikat dan manfaat ibadah, macam-macam ibadah dan syarat diterimanya ibadah. Nah, sangat penting ya, karena iman, Islam, dan ihsan kelanjutannya adalah manifestasinya dalam ibadah. Baik, selanjutnya data konsep dari bab kita ini. Bab 3 adalah yang pertama, nanti kita akan bahas tentang konsep iman, Islam, dan ihsan, kemudian proses terbentuknya, dan yang ketiga adalah implementasi iman, Islam, dan ihsan. Ya, tentunya nanti untuk studi kasusnya akan dibahas oleh kelompok yang akan presentasi pada siang hari ini. Baik, masuk ke dalam pengertian. Jadi pengertian iman, Islam, dan ihsan. Kalau bisa kita baca dalam PPT ini, bahwa iman itu bisa diartikan dengan percaya. Percaya dalam artian di sini yang pertama menggambarkan sifat mental atau jiwa dari seorang yang mempercayai atau meyakini. Nah, kemudian arti yang kedua bisa menunjuk pada sesuatu yang dipercayai. Jadi iman itu sebenarnya secara bahasa bisa dipercaya atau mempercayai gitu ya, atau yang dipercayai. Nah, secara istilah ini bisa diartikan sebagai iman adalah kita mengucapkannya dengan lisan, iqrar lisani, kemudian membenarkan dengan hati, tasdik qalbi, kemudian juga melaksanakan segala anggota badan atau amal rukun. Ya. Saya yakin teman-teman semua mahasiswa saya di kelas ini sudah mengamalkannya ya. Semuanya sudah percaya? Insya Allah ya. Insya Allah sudah percaya semua, sudah punya iman semua. Ya. Sehingga tinggal kita meyakinkan diri apakah sudah masuk ke Islam. Nah, kalau dalam PPT ini jelaskan bahwa Islam ya, atau berasal dari kata aslama yang berarti patuh, tunduk, berserah diri, dan Islam adalah nama agama wahyu yang Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia. Di sini dijelaskan ya. Dan bahwa bagaimana agama Islam itu berisi aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, kemudian dan dengan manusia dengan alam. Islam dalam pengertian ini adalah agama yang dibawa oleh para rasul Allah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, mari kita mengecek keislaman kita ya. Apakah sudah hafal syahadat? Baik, mari kita syahadat bersama-sama dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita sudah mengetahui Islam kita di siang hari ini ya. Baik, saya lanjutkan kalau begitu, saudara sekalian. Yang kemudian yang ketiga adalah ihsan. Nah, bagaimana ketika kita bicara ihsan itu secara etimologis? Ihsan berasal dari kata ahsana, yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Nah, berbuat baik di sini maksudnya adalah kalau secara terminologis dijelaskan lagi bahwa ihsan itu berarti apabila seseorang beribadah kepada Allah itu seolah-olah orang itu melihatnya atau melihat Allah. Jika tidak mampu melihat Allah gitu, atau tidak bisa meyakinkan diri melihat Allah, maka harus yakin bahwa Allah itu melihat perbuatan kita. Nah, itulah ihsan. Jadi kalau kita bisa dibilang ya, bagaimana cara memahami pengertian ini, kita ibaratkan iman, ihsan, dan ihsan itu ibarat pohon gitu ya. Nah, kalau pohon pasti kita bisa lihat iman yang pertama ada di dalam. Kalau pohon ada di mana ini? Akarnya, benar sekali ya. Kita sepakat ya bahwa iman merupakan fondasinya di akarnya. Kemudian kalau Islamnya di batangnya, pohon batangnya. Itulah kita bisa melihat Islamnya. Nah, ketika itu ihsannya tadi di daun dan buahnya, itulah buah atau daun dan buahnya adalah ihsannya, seperti itu. Jadi kalau kita bisa memahami pengertian dari iman, ihsan, dan ihsan ini, berarti otomatis kita tidak bisa memisahkan satu sama lain ya, saudara sekalian. Jadi iman, Islam, dan ihsan sangat berkaitan dan tidak akan bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika salah satu nggak ada, contohnya kalau tadi saya ibaratkan pohon, kalau pohon tidak ada akarnya, apakah bisa dibilang pohon? Tidak bisa. Kalau pohon tidak ada batangnya, apakah bisa dibilang pohon? Tidak juga. Kalau ada daun saja buah tapi nggak ada pohon dan akarnya, apakah bisa? Tidak bisa. Karena memang semuanya satu kesatuan. Gitu saudara sekalian ya. Baik, saya lanjutkan kalau begitu. Ketika sudah jelas, apakah dari pengertian tadi ada yang didiskusikan? Sudah jelas ya? Jelas. Saya lanjutkan. Kemudian kita masuk ke dalam proses terbentuknya. Nah, proses terbentuknya. Jadi kalau di sini adalah iman itu proses terbentuknya iman itu berasal dari fitrah ilahi. Sepakat ya kita ya bahwa memang fitrah ilahi itu yang paling utama, gitu ya, paling utama. Kenapa? Karena semua orang akan diberikan, bayi yang baru lahir ini akan diberikan namanya fitrah, gitu ya, kesucian, semuanya diberikan kesucian. Nah, kemudian bagaimana proses terbentuknya? Tentunya juga bisa melalui hidayah. Jadi iman itu bisa terbentuk melalui hidayah Allah SWT, ya. Jadi bagaimana kalau kita sempat diskusikan beberapa pekan lalu bahwa iman kita hidayah itu dijemput ataukah ditunggu? Nah, jadi kita sepakat ya saat itu kita sudah menyepakati bahwa hidayah adalah dijemput, gitu. Kita harus mengusahakannya supaya hidayah itu datang kepada kita, bukan kita malah menunggunya saja. Nah, kemudian yang terakhir kalau kita bicara proses bentuknya ada namanya ikhtiar insani. Nah, di sini makanya iman dalam yang ada dalam diri setiap muslim itu sifatnya tidak tetap. Ya, kita sepakat ya mengalami fluktuatif. Jadi naik dan turun sudah pasti ya, karena memang iman itu diberikan Allah dan karena tempatnya dalam hati, gitu ya. Nah, sehingga karena dia mukallibul qulub ya, dengan tapi qalbi ala dini wa ta'ati. Jadi memang hati itu terbolak-balik. Nah, sehingga makanya perlu ikhtiar insani supaya hati itu atau iman itu tetap dalam yang terbaik, gitu ya. Dan tetap kita merasakan naik terus, gitu. Turunnya jarang. Nah, itu yang manusia yang paling baik. Ya, semoga kita semua bisa termasuk orang yang memiliki iman yang kuat. Ya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita menuju ke implementasi iman, Islam, dan ihsan. Jadi di sini implementasinya kita bisa lihat bisa melalui hakikat dari ibadah. Kemudian dari macam-macam ibadah. Kalau masih ingat macam-macam ibadah itu ada yang ibadah mahdhu dan ghairu mahdhu ya. Nah, saya yakin di kelas ini sudah jelas semuanya, tinggal kita implementasikan bersama-sama. Nah, ini ya, kita diskusikan bersama-sama. Kemudian syarat diterimanya ibadah dan sholat itu merupakan ibadah utama dan istimewa. Sepakat ya kita semua ya bahwa memang ketika kita implementasi, kalau kaitannya dengan iman, Islam, dan ihsan ya pasti ngarahnya ke sholat ya. Karena orang dilihat ya, dalam artian orang itu bisa dikatakan dia beriman itu dilihat dari bagaimana cara dia sholatnya, seperti itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan saudara sekalian? Sudah jelas ya? Yes. Nah, kesimpulannya untuk materi kita kali ini, jadi iman, Islam, dan ihsan merupakan fondasi yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Dan mari kita bekali diri kita ini ya dengan iman Islam yang kuat agar sama dunia dan akhirat. Insyaallah. Baik. Demikian penjelasan dari saya untuk kesempatan pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
Mari kita doa bersama-sama untuk menutup perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz dan selamat sore teman-teman di semuanya. Saya Vina dari kelompok 5. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan dan menyimak presentasi dari kelompok 3, yaitu tentang kontroversi aliran sesat pesantren Az-Zaitun. Untuk teman-teman dimohon memperhatikan dan nanti akan ada pertanyaan untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Sepenuhnya kami serahkan kepada kelompok 3. Kelompok 5. Kelompok 3 ya? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan terkait kontroversi aliran sesat Ponpes Al-Zaitun. Pembahasan pertama tentang pokok pembahasan kami ada pertama latar belakang, kemudian sejarah berdiri dan berkembangnya pesantren Al-Zaitun, kemudian penyimpangan yang terjadi di pesantren Al-Zaitun dan argumen bantahannya, kemudian nilai positif yang diajarkan di pesantren Al-Zaitun, dan yang terakhir kesimpulan. Masuk ke pembahasan yang pertama tentang latar belakang kami menyusun makalah ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita itu wajib memiliki tauhid, karena tauhid merupakan landasan hidup kita. Kemudian kita harus memiliki tauhid yang benar, yaitu keyakinan atas keberadaan Allah yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-5. Kemudian di Indonesia sendiri kita menemukan berbagai aliran tauhid, dan yang mungkin terkenal bagi kita aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Wahabi, dan lain sebagainya. Kemudian pesantren merupakan salah satu tempat penting sebagai peletak dasar akidah dan ideologi seseorang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Huda 2018 yang menyatakan bahwa pesantren merupakan lembaga berbasis keislaman yang mengupayakan adanya konstruksi Islam yang benar sesuai dengan umat terdahulu. Kemudian, kenapa kami menyusun makalah ini? Karena seperti yang kita ketahui, semenjak 4 bulan yang lalu di media sosial banyak membahas tentang pesantren Al-Zaitun. Banyak tokoh masyarakat yang memperdebatkan ini. Oleh karena itu, kami menyusun artikel ini dengan mengkaji secara lebih mendalam topik yang sedang panas tentang pesantren Al-Zaitun. Adapun tujuan dari makalah ini adalah menjelaskan sejarah berdiri dan berkembangnya pesantren Al-Zaitun, kemudian menjelaskan ajaran menyimpang yang terjadi di pesantren Al-Zaitun beserta argumen bantahannya. Terima kasih. Selanjutnya yang kita bahas adalah poin kedua, yaitu ajaran menyimpang yang terjadi di pesantren Al-Zaitun beserta argumen bantahannya. Yang pertama adalah yang disampaikan langsung oleh pemimpin pesantren Al-Zaitun, bahwa sebelum masuk itu kita pahami dulu aliran sesat yang diartikan. Itu ya, aliran sesat diartikan sebagai suatu pemikiran dan pendapat yang menyimpang dari kebenaran yang diyakini oleh umat tertentu. Kemudian menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2007 terdapat 10 kriteria aliran sesat. Yang pertama, menyimpang salah satu rukun Islam dan rukun iman. Jadi, apa yang menyimpang, yang menyalahi dan keluar dari
rukun iman dan Islam itu pasti sesat. Yang kedua, berpedoman kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada yang mengembalikan hukum ke selain Al-Quran dan As-Sunnah, itu dipastikan sesat. Yang ketiga, meyakini adanya kitab yang turun setelah Al-Quran. Jadi kan Al-Quran adalah penyempurna semua kitab-kitab yang pernah turun. Jadi jika ada yang bilang Al-Quran turun setelah Al-Quran ada kitab lagi, itu jelas sesat, menyesatkan. Keempat, meragukan keotentikan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin keotentikan isinya dan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menjaga sendiri. Kemudian yang kelima, menafsirkan Al-Quran dengan memperhatikan kaidah tafsir. Nah, kemudian yang keenam, ingkar terhadap hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam. Jadi aliran sesat itu kadangkala juga mengingkari hadis Nabi, padahal Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum agama Islam. Jadi ada yang mengingkari hadis Nabi atau nggak percaya hadis Nabi, itu pasti dikatakan sesat. Ketujuh, melakukan penghinaan kepada para nabi dan rasul. Seperti yang kita tahu, ada yang menghina mengaku nabi, mungkin ya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu pastikan sesat. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, adapun nabi setelahnya dipastikan nabi palsu dan juga menghina agama Islam. Kedelapan, mengingkari bahwa Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Nah ini ya, seperti yang saya katakan barusan. Kemudian kesembilan, menambah, mengurangi maupun mengubah pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, jadi seperti kita tahu video-video viral, contohnya ya sholat ya, yang gerakannya ya seperti dilebih-lebihan atau gerakannya dianeh-anehkan, itu semua. Baik, selanjutnya ada nilai positif yang diajarkan di pesantren Al-Zaitun. Nilai positif yang terdapat di pesantren Al-Zaitun yang pertama yakni nilai nasionalisme. Penerapan nilai-nilai nasionalisme di pondok pesantren Al-Zaitun sangat baik dalam kehidupan sekolah atau kelas, khususnya semangat solidaritas dan kesetiaan yang tinggi terhadap sahabat. Semangat berkorban diri demi kebaikan sekolah, antusias mengikuti lomba-lomba untuk menjadikan perwakilan sekolah dan mengharumkan nama alma maternya. Dengan menanamkan rasa nasionalisme, hal ini juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal sederhana yang bisa dilakukan siswa seperti kegiatan gotong royong atau membersihkan lingkungan. Dengan adanya era globalisasi dan masuknya banyak budaya asing, semangat nasionalisme di kalangan generasi muda masa kini mulai memudar. Hal ini terlihat dari banyaknya generasi muda yang percaya bahwa budaya barat itu lebih keren dan modern dibandingkan budaya mereka sendiri-sendiri. Terlihat saat ini banyak anak kecil yang mengikuti gaya tren dalam berpakaian, berbicara, berperilaku, dan hidup ala barat. Oleh karena itu, Ma'had Al-Zaitun ingin mengedepankan nilai-nilai nasionalisme dan menciptakan generasi muda penerus bangsa yang cinta Indonesia dan tegas menolak budaya-budaya yang dapat merugikan nilai-nilai budaya nasional negara lain. Bertujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme, Pondok Pesantren Al-Zaitun mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada para santrinya dengan menyanyikan lagu-lagu nasional Indonesia seperti Indonesia Raya, Satu Nusa, dan Satu Bangsa, serta lagu-lagu nasional Indonesia lainnya. Pesantren Al-Zaitun juga itu mengajarkan agar menumbuhkan semangat toleransi baik berdasarkan suku, ras, dan agama. Di Al-Zaitun, praktek toleransi masih ditegakkan dengan baik, di mana kajian etika yang baik masih diajarkan di pesantren melalui pengajaran tasawuf. Kesimpulannya, ajaran yang dijalankan pesantren Al-Zaitun sebenarnya tidak selalu dikatakan sebagai menyimpang. Berdasarkan bukti sejarah dan perkembangannya pesantren Al-Zaitun,
memiliki kontribusi yang baik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan penanaman sikap toleransi dalam beragama. Selain itu, nilai-nilai Pancasila itu sangat dijunjung tinggi dalam pembelajaran di pesantren ini. Namun, seperti yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi di pesantren ini, yaitu mulai dari kesalahan penataan, soft sholat, mazhab yang menyimpang, serta haji yang boleh dilakukan di Indramayu. Ajaran tersebut sudah tentu bisa dikatakan menyimpang karena sangat jauh dengan penafsiran Quran dan ajaran syariat Islam yang benar. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan terkait menurut Anda bagaimana tanggapan terkait adanya aliran sesat di Pondok Az-Zaitun? Kalau ditanya tanggapan kami, jujur saya shock terkait adanya aliran sesat di Pondok Az-Zaitun. Karena tentu dengan aliran sesat itu kan pasti akan berdampak kepada komponen yang ada di dalamnya, yaitu ada santri, ada orang tua santri mungkin akan terkait dengan adanya aliran sesat tersebut. Terus menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya kan, menurut Anda apakah kasus Ponpes Az-Zaitun itu menyimpang terhadap prinsip Pancasila? Terus kami tadi udah diskusi lah dikit. Terus jawabannya itu sebenarnya enggak, karena prinsip Pancasila itu kan ada 5 tadi ya. Bentar, lupa. Ketuhanan, kemanusiaan, kebinekaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sedangkan di Az-Zaitun ini dia kan kayak yang tadi dijelasin juga sama kelompok berapa? 3 ya? Kelompok 3 itu tuh pas ditanya, kamu tuh ya Islam bener kan? Cuman yang beda ini yang menyimpang ini mazhabnya aja, kayak ajaran segala macamnya. Tapi dari ketuhanan ya dia tetap percaya Allah. Terus dari kemanusiaan juga ya dia kan apa namanya, ya yang kita tahu ya itu ya nggak ada yang nyimpang lah dari prinsip Pancasila. Cuman mungkin menyimpangnya itu dia tuh menyimpangnya itu dari ajaran Islam, atau mungkin dari norma-norma yang kita pelajari. Kayak misalkan agama Islam itu kan ya udah kayak yang kita ketahui dan yang kita yakini itu kan seperti itu, tapi dia ngebuat sendiri. Yang udah jelas itu tuh benar-benar menyimpang. Jadi simpelnya kalau misalkan dari prinsip Pancasila itu ya kalau menurut kita berempat nih nggak menyimpang lah kayak gitu. Cuman mungkin dari normanya aja. Makasih. Mungkin ada masukan atau apa? Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin memberi sanggahan atau masukan? Oke, dan bagaimana tanggapan untuk kelompok 3? Untuk jawabannya, apakah sudah puas atau ada tambahan? Apakah sama? Cukup baik.